Ini cukup? Oke. Nah, lanjut kita ke tipe data koleksi. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan sebagai list, kemudian tuple, set, dictionary, itu sebenarnya semua dikatakan merupakan bagian dari tipe data koleksi. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai tipe data ada integer, floating point, boolean, ya. Nah, itu semua bisa kita kategorikan ke dalam tipe data sederhana, ya. Nah, apa sih tipe data koleksi itu? Jadi tipe data koleksi itu bisa kita nyatakan sebagai suatu jenis tipe data yang digunakan untuk menghimpun kumpulan data atau data yang berjumlah lebih dari satu. Ada 4, ada list, tuple, set, dictionary. Kita mulai dari list dulu ya. Nah, oke, list. Untuk list ya, bagaimana mendefinisikan list ini? Nah, biasanya kita menggunakan tanda kurung siku ya. Kurung apa ya? Kurung tegak ya. Jadi untuk list kita pakai kurung siku, misalkan oh ya, sebelum ke contoh kita lihat dulu ini beberapa fungsi bawaan dari list ya. Nanti akan kita bahas masing-masingnya, tapi tidak semuanya ya. Silakan kalian ekspor sendiri. Misalkan kita mulai dari bagaimana cara menampilkan list. Tetap ya, kita pakai fungsi print ya untuk menampilkan. Jadi misalkan kalau kita mau menampilkan list kosong berarti ya cukup ketikan seperti ini aja ya, tanpa ada nilai di dalamnya. Atau misalkan kita mau masukkan sekumpulan string. Ingat string itu dia harus ada tanda petiknya ya. Jadi kita masukkan misalkan list hewan, anjing, sapi, kambing, burung ya, misalkan seperti itu. Atau kita mau masukkan integer 10, 20, 30, 40. Jangan lupa pakai kurung tegak ya, karena dia list. Atau kalau kita mau kasih apa namanya? Nilainya adalah campuran dari berbagai tipe data. Ya, ada integer, ada boolean, ada string juga bisa ya. Pokoknya jangan lupa kita pakai apa namanya? Kurung tegak di situ. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan, nah nanti program akan mengeluarkan hasil seperti ini. Ya, jadi seperti yang sudah kita definisikan di variabel masing-masingnya. Ya, list kosong, ya kayak gitu ya. List hewan, nah ini sesuai dengan apa yang kita tampilkan, kita masukkan tadi ya, dan seterusnya. Ini kalau kita coba cek ya tipe datanya, nah dia akan memunculkan bahwa kelasnya itu merupakan kelas list. Kemudian menampilkan isi dari list menggunakan indeks. Nah, jadi untuk tipe data list ini bisa kita apa ya? Bisa kita ambil tidak semuanya ya. Misalnya kita perlu data ke-1, data ke-2. Nah, itu bisa kita kerjakan gitu ya dengan menambahkan yang namanya indeks ya. Nah, indeks ini bisa kita pakai indeks positif. Kalau indeks positif berarti kita patokannya dari depan ya. Jadi ini data ke-0 ya, data ke-1, data ke-2, data ke-3. Atau kalau kita mau menampilkan data dari dengan cara lain, dengan menggunakan indeks negatif juga boleh. Kalau indeksnya negatif berarti kita patokannya dari belakang ya, dari data yang paling terakhir. Jadi data paling terakhir itu berarti untuk yang 40 ini dia disebut sebagai data min 1, 30 data min 2, ini data min 3 dan seterusnya ya. Jadi hanya berbeda pada ini ya. Apa namanya? Nilainya aja. Kalau dari depan berarti dari 0, kalau dari belakang berarti dari min 1. Misalkan kita punya data list seperti ini ya. List umur 10, 20, 30, 40. Terus kita cuma mau ambil misalkan data ke 0 dari data ini. Berarti kita masukkan ya print list umur 0. Jadi tinggal kita masukkan aja apa namanya indeksnya ya. Kita mau pakai data
pertama aja, misalkan. Berarti print variabelnya masukkan indeks keberapa? 1 misalkan, masukkan 1 dan lain sebagainya. Pokoknya yang jelas jangan lupa untuk menampilkan tanda kurungnya, karena tanda kurung ini yang membuat dia berbeda dengan tuple dan set ya. Tuple itu dia pakai bukan tanda kurung tegak lagi tapi beda. Untuk fungsi print dan sebagainya itu kurang lebih sama ya, mencetak dia pakai print masukkan variabel yang didefinisikan, masukkan indeksnya. Nanti dia akan keluar seperti ini ya. Nah, misalkan kalau tadi kita mau manggil data ke 0, nah dia akan muncul 10. Kalau misalkan kita mau manggil data ke 30 nih, kira-kira 30 indeksnya berarti indeks berapa kalau dari depan? 0, 1, 2 ya, berarti dia indeks kedua. Jadi print kemudian panggil variabelnya, dalam hal ini list umur ya, print list umur, kemudian masukkan indeksnya adalah 2. Atau kalau mau dipanggil pakai indeks negatif juga bisa, berarti kita masukkan min 2. Kayak gitu ya. Dan seterusnya sama. Kemudian slicing, ya, memotong nilai pada list. Slicing ini maksudnya kita dia teknik ya, apa ya? Cara buat mengambil beberapa nilai dari sekumpulan anggota yang ada ya, dengan mendefinisikan indeks kirinya dan indeks kanannya. Jadi kalau di atas tadi materi sebelumnya kan kita manggil data pakai satu nilai indeks aja, bisa positif atau negatif. Tapi kalau slicing ini kita menyertakan indeks kiri dan indeks kanan. Nah, indeks kanan ini, indeks kiri ini dia berfungsi sebagai indeks awal. Jadi nilai awalnya ya. Terus untuk indeks kanan dia berarti batasnya. Nah, biasanya memang data yang kita tampilkan itu lebih kecil dari batasnya. Contoh misalkan kita lihat data pertama ya, list hewan, anjing, sapi, kambing, burung. Nah, misalkan kita mau mengetahui apa sih data yang tersimpan dalam kategori pada indeks kiri 0 sampai dengan indeks kanan 1. Ya, berarti kita lihat indeks 0 itu dia merujuk kepada data 0. Data 0 kan anjing. Kemudian kalau indeks kanannya 1, berarti kita lihat di data itu data ke-1 dia adalah sapi. Jadi nanti yang dimunculkan di program dia hanya anjing saja. Jadi indeks kanan itu dia berfungsi sebagai batas. Ya, biasanya yang ditampilkan itu sebelumnya batasnya ini, sebelum indeks batas ini. Misalkan lagi, kita lihat baris ke berapa? Baris keempat, ya. Print list hewan 1 sampai 3. Jadi nanti yang akan ditampilkan oleh program, ya, dia akan mengeluarkan data dari variabel yang kita masukkan tadi, ya. Data ke-1 sampai data ke-3. Jadi yang muncul nanti adalah sapi dan kambing saja. Data ke-1 adalah sapi, ya. Data ke-3 kan mana? Burung, ya. Jadi yang ditampilkan 1 sampai 3 berarti sapi dan kambing saja. Dan seterusnya seperti itu, ya, sama. Mau pakai yang negatif pun juga sama, ya. Misalkan kita coba ambil yang negatif. Print list hewan 1 min 1 sampai min 3. Ini coba saya hapus ya. Oke. Nah, dia akan menampilkan ya data kosong ya, list kosong. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Halo? Nggak ada suara? Kira-kira kalau indeks yang dimasukkan
-1 sampai -3, kenapa kok kosong? Oke, PR ya, PR buat kalian ya. Nanti coba dicoba lagi masukkan untuk ini ya, indeks yang lainnya ya. Nah, sama dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan kita lihat, nah dia lengkap ya, ada indeks kiri, ada indeks kanan. Nah, sekarang berikutnya, slicing juga dapat dilakukan tanpa mendefinisikan indeks batas, jadi yang diambil indeks kirinya doang ya, indeks kanan dibiarkan kosong. Misalkan kita ambil lagi contoh yang tadi, list buah pisang, nanas, melon, durian. Kita mau ambil misalkan yang pertama, print list buah 0 ya, 0.2. Nah, kita lihat nanti yang akan muncul adalah pisang, nanas, melon, durian. Oke, ya. Jadi 0 sebagai indeks kiri itu berarti nanti kita mulai mulainya itu ya, data yang akan ditampilkan adalah mulai data ke 0. Jadi jelas pisang masuk ya. Kemudian indeks batas di sini ya, dia tidak ditampilkan nilai angka apapun, berarti semuanya masuk ya. Jadi semua yang kita simpan di variabel itu dia masuk. Kemudian nah, dan seterusnya ya. Jadi nggak hanya ini ya, nggak hanya indeks kiri ya, indeks kanan pun juga bisa ya. Misalkan di sini kita ambil yang paling terakhir ya, print list buah ya, kita ambil indeks kanannya 4. Nah, kita lihat di program yang dihasilkan ya. 4 itu kan kalau kita lihat dari depan ya, data 0, data 1, 2, 3. Nah, 4-nya durian. Oh iya, ya benar. Ya, data keempat, data durian. Kemudian berikutnya, nah kalau tadi sudah slicing, kita lihat mengubah data di dalam list. Ini berarti data yang sudah kita masukkan, kita definisikan itu akan diubah. Misalkan kita sudah punya variabel list hewan, kemudian mau kita ubah data pertama yang awalnya anjing, mau kita ganti tupai. Nah, itu tinggal kita pakai ya. Untuk ubahnya berarti, nah print list hewan, dia akan tampil list hewan awalnya, ya anjing, kemudian sapi, ya kambing, burung. Kemudian kalau mau kita ubah ya, berarti tinggal kita masukkan indeksnya 0 ya, kita ganti tupai. Nah nanti dia akan keluar ya, yang awalnya anjing dia akan jadi tupai. Atau kita mau ngubah data terakhir, berarti kita mulai dari belakang ya, -1. Berarti nanti dari yang awalnya burung dia akan berubah jadi buaya ya, seperti itu. Next, mengubah data dalam range. Nah, range berarti ada kisarannya ya. Ubah data dalam range untuk variabel yang sudah kita tetapkan tadi ya, list hewan, kemudian data 1 sampai data 3. Ya, kita ganti dengan ayam dan bebek. Ini masih nge-refer ke variabel sebelumnya ya yang kita masukkan. Jadi nanti cetakan akhirnya ya dia akan berubah ya. Tupai, kemudian ayam, bebek, buaya gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin bisa kita bilang ini ya, agak mirip-mirip ya sintaksnya ya. Kemudian untuk menambah item di dalam list ya, ke dalam list, kalau yang ditambah data di belakang kita pakai fungsi append. Ini tadi di tabel juga ada ya. Jadi tinggal kita masukkan gitu ya.
Nah, kita sertakan dot append ya di sintaks setelah variabelnya. Kemudian kita cetak. Ya. List buah append sirsak. Nah, ini berarti nanti akan ditambah ya di variabel ini, di data yang tersimpan di variabel ini yang awalnya jeruk, naga, pepaya, mangga. Nah, dia akan ketambahan sirsak juga ya. Begitupun sebaliknya, misalkan kita mau nambah data di depan. Nah, data di depan. Kalau di depan, tadi di belakang kita pakai dot append ya, kalau di depan kita pakai index. Insert ya. Nah, sama misalkan kita lihat di sini kita pakai kita punya data jeruk, naga, pepaya, mangga. Kemudian mau kita tambahkan ya data nolnya kita ganti yang awalnya jeruk mau diganti jambu, berarti kita masukkan di sintaksnya. Tulis dulu variabelnya ya. Kemudian tambahkan sama kayak tadi, kalau tadi dot append, sekarang tambahkan insert ya. Kemudian karena kita mau mengganti bagian depan, kita ganti indeksnya apa, bagian depan adalah 0 karena dia data ke 0 ya, kita mau ganti yang sebelah sini. Data 0 kita ganti 0, kita ubah jadi jambu. Jadi entar yang keluar adalah jambu, jeruk, naga, pepaya, mangga ya. Kemudian, nah, mau nambah data dimanapun juga sama intinya ya. Jadi pakai insert, kemudian kita masukkan indeks ya. Kemudian sertakan juga string apa yang mau kita masukkan untuk mengganti indeks yang data pada indeks yang sebelumnya ada. Menghapus item dari list. Untuk menghapus kita bisa pakai beberapa fungsi berikut ya. Ada pop, remove ya. Bisa juga pakai del. Nah, menghapus item dengan fungsi pop. Nah, fungsi pop dia akan mengambil item terakhir dari sebuah list, kemudian dihapus. Nah, karena dia mengambil, maka kita juga bisa menyimpan hasil kembalian, ya hasil yang tersimpan dari fungsi pop ke dalam sebuah variabel. Misal, kita punya data sebagai berikut ya, data angka 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kemudian mau kita hapus satu angka di belakang. Ya, misalkan kita kasih kata-kata gitu ya, angka yang terhapus. Nah, kemudian kita sertakan variabelnya apa, kasih pop di belakangnya. Nah, nanti yang keluar akan seperti ini ya. Angka yang terhapus 10 kayak gitu. Nah, itu secara otomatis dia akan terhapus. Kemudian kalau mau kita print lagi, nah nanti dia akan kita perlu ini ya, print list angka kayak gitu ya. Kurang lebih sama sih ya untuk pop, kemudian remove ya, cuma tinggal ganti ininya aja ya, ganti apa namanya, sintaksnya aja ya. Pakai pop boleh, pakai remove boleh, seperti itu. Kemudian kalau pakai del, nah contoh sama kayak tadi ya, misalkan kita pakai data list hewan ya, kemudian masukkan mau dihapus ya, mau pakai del list hewan. Kemudian masukkan indeksnya berapa? 1 misalkan. Nah, nanti berarti dia menghapus data pada indeks ke-1. Kalau datanya seperti ini, anjing, sapi, kambing, burung, berarti yang dihapus adalah yang mana? Sapi yang dihapus ya, ini ya. Yang keluar nanti adalah anjing, kambing, burung. Ya, seperti itu. Kalau misalkan mau pakai range, gimana Bu caranya? Nah, kalau pakai range berarti perlu indeks kiri, perlu indeks kanan. Misalkan yang mau dihapus data ke 0 sampai data ke 2. 0, 1, 2. Berarti yang tersisa hanya tinggal data burung gitu. Nanti yang akan dicetak oleh program adalah burung. Berikutnya menggabungkan dua buah list. Kalau untuk menggabungkan kita bisa pakai fungsi print ya.
list baru gitu. Ya, misalkan kita punya 3 buah variabel yang tipe datanya beda-beda, ya, ada integer, ada boolean, ada string. Kemudian mau kita gabung semua. Sebenarnya gampangnya ya tinggal kita kasih tanda ini ya, operator plus ya. Kita definisikan dulu ya variabelnya apa, kemudian kita jumlahkan semuanya variabel awalnya. Variabel ABC. Jadi A plus B plus C. Nanti oleh program akan didefinisikan seperti ini ya. Jadi A-nya apa ya, kemudian B-nya apa, kemudian C-nya apa. Nah, karena di sini memang untuk list dia bersifat ordered ya, terurut ya. Jadi nanti kalau kita mau menjumlahkan A ditambah B ditambah C, program di hasil program yang akan keluar yang ditampilkan adalah anggota dari si A dulu ya, kemudian anggota dari si B, kemudian anggota dari si C. Bagaimana kalau kita ubah posisinya? Misalkan nggak A plus B plus C. Misal kita ganti dengan C plus A plus B. Nah, nanti dia akan menyesuaikan lagi ya. C dulu misalkan, kemudian A baru B dan seterusnya ya. Kalau mengurutkan data, nah kita pakai fungsi sort ya. Oke, variabelnya sama ya, saya masih pakai sama dari awal ya. Kalau nggak list buah, list hewan atau list apa tadi, usia ya. Kita mau nyortir ya. Ini kan dia datanya masih apa ya? Kata depannya hurufnya masih tidak urut ya. Kalau di abjad kan yang urut dari A, B, C dan seterusnya. Nah, ini kalau mau kita urutkan, nah kita tinggal pakai fungsi sort ya. Jadi tinggal dikasih embel-embel dot sort ya, kemudian kita cetak. Nah, nanti otomatis ya program akan memunculkan. Nah, kayak gini. Jadi bukan yang pertama ya. Kalau yang pertama itu dia masih hasil cetak dari variabel awal ya. Kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa, misalkan langsung. Nah, ini ya. Ini berarti yang keluar sudah dalam bentuk urut ya. Dari mulai abjad yang paling awal sampai yang terakhir. Kalau sebaliknya gimana, Bu? Kalau sebaliknya pakai reverse ya. Oke, itu untuk list segitu aja ya. Silakan dikembangkan lagi nanti bagaimana misalkan mau pakai fungsi yang satu dengan fungsi yang lain misalkan ya. Pasti nanti akan sangat banyak sekali contohnya. Berikutnya adalah tuple. Nah, tuple ini dia berfungsi untuk menyimpan lebih dari satu nilai ya dalam satu variabel secara sekaligus. Sama kayak list, tuple ini dia juga bersifat terurut dan juga bersifat unchangeable, dia nggak bisa diubah ya. Kalau terurut ya berarti bisa kita akses dia pakai indeks. Misalkan kita mau ambil data pertama aja, data kelima, nah itu boleh kita pakai indeks seperti tadi yang saya contohkan di sintaks sebelumnya di list ya. Terus kalau misalkan unchangeable berarti datanya nggak akan pernah bisa diubah setelah pertama kali kita masukkan ya, setelah pertama kali kita definisikan. Nah, kemudian untuk tandanya ya untuk tuple ini kita pakai tanda kurung. Nah, ini beda ya dengan list ya. Kalau list tadi kita pakai tanda kurung tegak ya, kurung kotak. Kalau tuple ini harus pakai tanda kurung. Nanti kalau misalkan set beda lagi ya. Nah, oke, apa sih bedanya tuple dengan list ya? Di sini disebutkan ya. Jadi kalau secara fungsi dia sama sebenarnya ya, sama-sama buat nyimpen data ya. Sama-sama bisa menampung berbagai macam tipe data dalam satu himpunan. Cuma ketika sudah diberi nilai ya, tuple ini dia tidak bisa diubah lagi karena yang sifatnya itu dia memang unchangeable, nggak bisa diubah. Berbeda dengan list. List kalau kita sudah mendefinisikan suatu variabel nilainya sekian misalkan, nah itu masih bisa kita ubah lagi. Jadi tadi kan ada sintaks ya, sintaks untuk mengubah list itu kan ada. Nah, kalau tuple tidak demikian ya. Nah, kemudian sekarang menampilkan tuple. Menampilkan tinggal ditampilkan ya.
Sebenarnya konsepnya sama, tinggal ditampilkan, cuma untuk tuple kita pakai apa namanya? Tanda kurung ya, kurung apa ini? Kurung belok ya, apa? Kemudian apalagi? Oke, kalau mau diisi satu item aja, jangan lupa untuk tetap mengikut sertakan apa namanya ini, koma ya. Nah, kenapa demikian? Ya karena kalau komanya nggak ada, ya berarti dia dianggap dia tidak ada ya tanda kurungnya ya. Misalkan seperti ini nih, print type 10. Nah, ini dianggap sebagai integer biasa. Integer biasa berarti ya 10 biasa, nilai angka 10 biasa ya. Jadi kalau kita cek tipe datanya ya, kita masukkan type di sini ya, dia akan muncul sebagai kelas integer. Nah, tapi kalau kita masukkan ada komanya, nah ini kita anggap dia sebagai tuple, tidak lagi sebagai integer ya. Kemudian cara mengakses nilai tuple. Nah, sama kayak tadi ya, kita bisa pakai yang namanya indeks. Ini kayaknya nggak perlu saya ulangi lagi ya. Intinya, caranya kita definisikan dulu variabelnya apa ya, seperti di baris pertama ini. Definisikan variabelnya apa, masukkan nilainya, masukkan datanya ya maksudnya. Kemudian misalkan kita mau ambil data pertama ya, tinggal kita cetak aja di programnya, kita masukkan sintaksnya print, kemudian masukkan variabelnya apa, masukkan indeks keberapa, data keberapa yang kita butuhkan ya. Kalau misalkan kita perlu data kelima ya, kita masukkan indeks kelima. Kalau misalkan kita mau pakai indeks negatif dari belakang juga bisa ya, tetap sama, dari belakang hitungannya -1, -2 dan seterusnya. Kalau dari depan hitungannya 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Contoh seperti yang udah ada di sini ya. Ada variabel jenis kelamin, isinya laki-laki, perempuan. Mau diambil data pertama, berarti entar yang keluar perempuan, ya keluar jebret yang pertama perempuan. Mau diambil data ke 0, masukkan indeks 0, jebret nanti keluar laki-laki. Begitupun sebaliknya untuk indeks negatif. Kita masukkan di sini -2, ya hitungannya dari depan, dari belakang 1, -1. Ya, jadi perempuan ini kalau kita hitung dari belakang dia indeksnya adalah -1. Laki-laki -2. Jadi kalau kita masukkan print kemudian variabel yang masukkan -2 berarti nanti yang akan muncul adalah yang laki-laki ya. Untuk slicing. Nah, udah sampai di slicing ya. Slicing sama kayak di list tadi, memotong ya, memotong nilai dari sebuah tuple. Kemudian ya sama ya, dituliskan dalam bentuk range ya dengan pemisah tanda titik 2. Ada tanda titik 2-nya. Ya, ada indeks kiri, kemudian kasih titik 2 indeks kanan. Misal print, kemudian variabelnya apa yang kita masukkan 0 sampai 1. Jadi nanti yang dicetak oleh program adalah pisang ya. Karena yang diambil datanya range-nya itu mulai data ke 0 sampai data ke 1. Kalau data 0 sampai data ke 1 ya berarti satunya nggak masuk, 0-nya aja yang masuk. Ya, dan seterusnya seperti itu, sama ya. Kemudian slicing tanpa batas. Sama kayak tadi ya, nggak perlu saya ulang kayaknya ya. Jadi intinya kalau slicing tanpa batas itu berarti salah satu indeksnya kita tiadakan, ya, kita kosongkan. Kemudian apalagi? Mengubah data tuple. Nah, nih ya, berbeda dengan list, data pada tuple sekali lagi tidak bisa diubah karena kalaupun dipaksa diubah, nanti yang keluar adalah error, ya. Nah, seperti ini misalkan. Oke, ini kita simpan di program ya. Variabelnya adalah siswa, isinya Andi, Budi ya. Kemudian kalau misalkan kita ubah gitu ya. Ini tadi saya nonaktifkan, sekarang kita buka.
Nah, dia akan error ya. Oke. Berikutnya sequence unpacking. Nah, fitur ini berfungsi untuk mengekstrak ya isi dari tuple ke dalam variabel-variabel tunggal secara terurut. Kemudian operator yang dibutuhkan adalah operator assignment standar, di mana simbolnya sama dengan ya, simbolnya sama dengan, dan mendefinisikan nama variabel dengan koma. Contoh di bawah sudah ada ya. Nah, kalau saya ketik-ketik masih lama, jadi saya tampilkan dulu semua contohnya. Contoh sequence unpacking misalkan kita definisikan sebuah variabel ya, identity mahasiswa. Eka, Jalan Kalimantan ya sebagai alamatnya, kemudian usianya 20. Jadi dari variabel mahasiswa ini ya ada data yang tersimpan, data nama, data alamat, kemudian data usia. Nah, kemudian kalau mau kita apa ya namanya? Kita tampilkan secara berurutan gitu ya. Nah, kita bisa pakai yang seperti ini yang di bawah ya. Tapi jangan lupa sebelumnya harus kita definisikan dulu. Jadi tadi kan variabel udah ya. Yang pertama ini kita definisikan sebagai nama. Jadi kita tuliskan nama ya, kemudian alamat ya, usia. Nah, nanti ketika kita panggil dia harus sesuai. Misalkan kita mau ngeluarin namanya. Nah, nama itu kan tadi kita definisikan, kita tetapkan sebagai nama. Jadi nama ya, koma, nama. Kemudian data kedua adalah alamat. Jadi tadi kita keluarkan print alamat ya. Kemudian jangan lupa dia merefer kepada data alamat yang sudah kita simpan. Dan begitupun juga untuk yang usia. Sehingga nanti ketika dikeluarkan dia akan seperti ini. Nama, Eka, alamat Kalimantan ya, usia 20. Berikutnya menggabungkan dua buah tuple atau lebih. Nah, operator yang digunakan untuk menggabungkan dua buah tuple sama seperti yang di list tadi ya, kita pakai plus. Contoh A-nya 1, 2, 3, B-nya 50, 60, 70. Kita pakai variabel lain, misalkan C. C itu kita definisikan penjumlahan dari A dan B. Nah, nanti ya. Nah, akan dicetak oleh komputer ya. Ketika kita mencetak C, C itu akan didefinisikan sebagai gabungan dari variabel A dan B. Karena sudah kita tetapkan A plus B, maka nanti yang keluar adalah A dulu, ya, kemudian B. Ingat, untuk tuple ini dia order, terurut, ya. Hasilnya akan beda ketika kita mendefinisikan C dalam bentuk yang lain. Misalkan C sama dengan B plus A, nanti dia akan keluar B dulu ya, 50, 60, 70, baru 1, 2, 3. Kayak gitu. Berikutnya apa? Fungsi bawaan tuple lain. Nah, fungsi lain ada len, ya, len untuk menghitung jumlah item pada tuple. Kemudian max-min untuk mencari nilai terbesar dan nilai terkecil. Sebagai contoh misalkan kita punya data seperti ini. Data nilai semester 1, datanya seperti ini, ya. Kita mau cari tahu berapa sih panjang datanya. Kan kadang nggak semua data hanya ada 5 biji, 10 biji, ya, 15 biji, kan tidak seperti itu. Kadang kita dikasih data banyak banget gitu ya. Misalkan kalau kita download dari open data itu kan banyak ya. Nah, itu cara untuk pengen tahu berapa panjang data, nah kita bisa pakai fungsi len ini. Jadi ntar kalau kita masukkan gitu ya, sintaksnya len, kemudian variabelnya kita masukkan apa yang mau dicari panjang datanya. Nah, di sini kelihatan ya bahwa
Berarti si data nilai semester 1 ini dia punya sebanyak 7 data, 7 item ya. Ada data pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kalau mau cari tahu nilai yang paling besar atau yang paling kecil dari data itu, kita pakai fungsi max min ya. Sama kayak sebelumnya ya, max dalam kurung itu dia harus nge-refer ke variabelnya. Jadi variabel yang ditetapkan. Ya, kalau di sini kita kasih judul nilai underscore semester 1. Nah, di sini harus kita cantumkan juga variabel yang sama persis gitu ya. Jadi jangan sampai di sini n-nya besar, di sini n-nya kecil, sini n-nya besar. Nah, nanti dia pasti akan error yang seperti itu. Atau mau kita pakai x misalkan, ganti dengan x. Nah, ini juga ganti dengan x ya, dan seterusnya. Mau cari data yang paling kecil dari sekumpulan data itu, nah pakai fungsi min ya, caranya sama seperti fungsi max tadi. Nah, nilai terbesar 38 ya. Oh, ini. Terkecil. Nah, nilai terkecil 38, nilai terbesar sudah pasti kalau kita lihat dari sekumpulan datanya adalah 95 ya. 95 yang keluar. Nah,